Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam program Kasih Kristus. Kita rindu saudara ya. Kita rindu memberkati saudara melalui pujian penyembahan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Sebelum kita memuji Tuhan, saudara, saya rindu untuk berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan. Saya rindu Roh-Nya mengurapi daerah tempat ini. Saya rindu kuasa-Nya dicurahkan pada malam hari ini dan selamanya atas daerah Kangawen, Desa Brambang, Kabupaten Demak. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa, kita meminta belas kasih Tuhan turun. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kepedulian-Mu, buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah mengizinkan kami boleh live di season yang kedua ini pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bebas berkarya, bekerja atas kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, mari kita angkat satu pujian. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, peduliku, mengalir dalam. Salam Bu Santi, salam Ibu Setiorini, salam Bu Ana, salam Aprilia. Tuhan memberkati setiap kita, haleluya. Bersamamu dalam naungan-Mu, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup Haleluya di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati Untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. kau ambil alih Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati
bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam Salam Pak Dwi, salam Pak Sutrimo, salam Mas Bagas. Haleluya. Salam Bu Ari, salam Noel, salam Pak Joko Warsito, salam Bu Tentrem. Haleluya. Berserah Tuhan memberkati. Haleluya. di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Salam Mas Pradipta, Tuhan memberkati. Menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu,
Kami bersyukur, berterima kasih, kami bangga. Engkaulah sandaran kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau persiapkan. Bersama anak-anak kami memuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu senantiasa hari lepas hari. Kami rindu senantiasa memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami rindu selalu melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah ketepatan itu terus turun dalam hidup kami. Karena satu hal yang kami rindu, hadirat-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Dia. Allah yang hidup, Allah yang besar. Sekalipun cuaca di tempat ini panas, saudara, saya sampai gembrobyos, tapi saya percaya, saudara, kasih setia Tuhan terus memampukan kita, mengurapi kita, menyegarkan kita, sehingga kita selalu baru di hadapan Dia. Saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saudara, kalau tadi di season pertama kita belajar tentang karakter, di season yang kedua ini kita akan belajar tentang hikmat Roh Kudus. Saudara yang terkasih Tuhan, berkat dan hikmat Roh Kudus, mari saudara kita bersama-sama belajar. Kita minta belas kasih Tuhan. Saya rindu tempat wilayah daerah sini dilawat Tuhan. Bahkan rumah di mana saya lab ini dilawat Tuhan. Biar kuasanya dinyatakan seperti yang kita tahu, seperti yang kita percayai bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa menjadi percaya selain nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kita percaya, kita tinggikan, kita andalkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita naikkan satu pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terus, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Yesus kekuatanku, sukacitaku.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sejauh timur dari barat, Kau tetap Allah yang senantiasa menolong, memampukan kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau kerjakan pada hari ini 27 Mai 2020. Kami siapkan hati kami rindu, kami buka lebar-lebar hati kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, urapi kami, urapi saudara kami yang streaming pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan itu baik saudara. Dia yang memampukan kami, Dia yang menolong kami. Kami menyembah bersama anak-anak ya. Kita bersyukur Tuhan memampukan kami, menolong kami. Dia juga yang menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna malam hari ini. Satu hal yang kami rindu, dimanapun kami berada, saudara, kami mau jadi berkat. Kami tidak ingin jadi batu sandungan, tapi kami ingin jadi berkat. Dimanapun kami ditaruh, nama Tuhan yang kami tinggikan, kami puji. Bahkan kami rindu daerah Karangawen, Desa Brambang, Kabupaten Demak ini pertama sampai 26. Nanti kami bersama anak-anak ini akan membacakan firman Tuhan. Saudara, dari ayat 1 sampai 26, berkat dan hikmat. Mari saudara kita menyimak dari setiap ayat. Kita percaya kalau tadi kita sudah belajar tentang karakter Yesus Kristus. Saudara, karakter Tuhan selalu memiliki perhatian, kepedulian kepada saya dan saudara. Dia tidak suka untuk apa saudara? Dia tadi tas karakter Tuhan, tolong dibantu bacakan. Tolong tas. 7. Haleluya. Bisa dibesarkan. Karakter Yesus tadi saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang pertama penuh perhatian. Yang kedua hidup dalam kesederhanaan. Hidup penuh dengan belas kasihan. Saudara, tidak butuh ketenaran ya. Karakter Yesus Kristus selalu memberi pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahan dalam segala pencobaan. Itu karakter Tuhan, kuat, berakar sampai ke dalam ya saudara. Selalu puas dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mari saudara kita belajar malam hari ini di dalam Amsal 3 ayat yang pertama. Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amin. Perintahku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Denny, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Salam Puram Dona, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya kepada saudara dan saya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini sangat penting. Orang kalau kehilangan kasih dan setia, saudara, ini bukan murid Tuhan. Berapa banyak di dunia ini orang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia mau melakukan segala sesuatu untuk anaknya. Dia mau melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk keluarga. Udah biasa saudara. Tapi apakah kita mau melakukan kasih kita? Mempraktekkan kasih dan setia kepada orang yang tidak kita kenal? Mungkin
Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita mengabaikan hal ini. Lebih baik untuk diri saya sendiri. Kalau saya diberkati itu kan untuk saya. Saudara, kalau kita murid Tuhan, firman-Nya mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ajarannya Tuhan apa ya ini? Untuk apa? Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan. Untuk apa? Mengasihi. Setia dalam segala perkara. Perkara kecil dulu. Sehingga Tuhan akan memberkati saudara. Mempercayakan saudara dengan perkara yang besar. Kalau kita nggak setia dengan perkara kecil, saudara dan saya tidak akan pernah menerima perkara besar. Tuhan nggak percaya. Dulu Ria pelayanan pertama kali bersama orang-orang di jalanan. Dengan pemulung-pemulung. Dengan orang-orang, dengan waria. Dengan orang-orang yang di jalanan semuanya. Anak-anak pang. Anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal, yang sudah terbuang. Belajar untuk setia, saudara. Dengan orang-orang gila pelayanan kita dulu di jalan-jalan. Makanya kalau sekarang ini di jalan-jalan pengamen, ya kalau dulu banyak, sekarang sudah ditertibkan. Saudara, 2013 sampai 2017, 18 masih ada. Makanya kalau saya jangan heran kalau saya naik mobil bersama teman saya itu, saudara, mesti kalau saya lewat kampung kali, lewat di daerah yang dulu sering saya layani dari Kendal, Kaliwungu, sampai Pedurungan, sampai Purwodadi, sering kalau kita melihat pengamen, itu kita kenal, saudara. Karena dulu asal kita dari situ. Saya melayani mereka dari jalanan sampai akhirnya akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari dalam pandangan Allah serta manusia. Mendapatkan kasih dan penghargaan ya dalam pandangan Allah dalam serta manusia. Enak kan, saudara? Saudara, dimanapun kita berada, kita harus kalungkan itu kasih dan setia. Dikalungkan, yang artinya kemanapun kita berada, ada hati yang mengasihi, setia. Jangan hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita nggak akan mengalami seperti yang di ayat 4, Amsal 3 ayat 4. Tidak akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Kristus, nggak ada. Saudara jangan mengalami ini. Tapi saat kita mempraktekkan firman di ayat yang ketiga, Amsal 3 ayat 3, ayat 4 terjadi dalam hidup saya dan saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percayalah Tuhan.
Percayalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang artinya saudara, percaya sungguh-sungguh. Tanpa reserve. Tanpa melihat kenyataan keadaan yang ada. Sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sepercuma kalau kita bersandar, pengertian kita tidak akan menyelamatkan saya dan saudara. Pengertian kita akan menyesatkan kita. Tapi belajar dengan pengertian Tuhan. Gak mungkin saya live ada di tempat ini. Depan itu musola, saudara. Depan itu masjid. Orang sembahyang. Penduduk di sini tidak ada yang Nasrani. Sangat mustahil. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita mustahil. Saya cuma minta ambil Tuhan, jangan ambil rohmu. Bagaimanapun keadaannya, saudara, kami percaya Tuhan mendahului kami. Yesus mendahului perjalanan kami. Yesus sudah melakukan segala perkara, malaikatnya sudah mengikat penghulu dan pemerintah di udara. Depan kami persis itu musola. Saudara yang dikasih Tuhan, karena percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, kita tidak ragu, kita tidak bimbang. Percaya dengan segenap hati, dan saya tidak pernah bersandar dengan pengertian saya sendiri. Sementara tadi kita sedang bertamu di rumah salah satu penduduk di daerah sini, saya 7:30 minta pamit pulang. Terus saya mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Sampai gembrobyos, saudara. Terlalu panas. Di sini panas sekali, saudara. Saya katakan, Tuhan, dimanapun saya berada, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk menyampaikan kabar baik. Biar semua orang dengar. Bagaimana wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan bisa mengalami mujizat Tuhan. Bisa mendekati Tuhan. Dan menjamah jubah Tuhan sehingga dia sembuh. Kalau tidak mendengar berita, jangan kunci mulut kita. Jangan biarkan kita diam saat kita mengalami kasih kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, kita senantiasa, saya selalu bilang, semua perlengkapan kita bawa dimanapun, kita akan live. Saya percaya kuasa Tuhan akan menaungi daerah wilayah tempat ini. Semua diikat oleh kuasa Tuhan. Roh-roh jahat diikat. Saudara, kalau saudara dan saya bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita nggak akan mengalami seperti ayat 4 di dalam Amsal 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap diri saudara dan saya bijak. Tapi firman-Nya mengatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya mengucap syukur buat anak-anak kita, semua terampil, semua cekatan, mempersiapkan segala sesuatunya. Saya tinggal duduk dan saya memuji menyembah. Saya percaya saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita takut akan Tuhan, roh Tuhan bekerja. Jauhilah semua kejahatan, tipu muslihat iblis. Tapi biar firman Tuhan biar ini terjadi. Firman yang ada di dalam ayat 8 Amsal 3 terjadi. Yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Tubuhmu segar. Saudara menyembuhkan tubuhmu, maaf. Dan tulang saya dan saudara menjadi segar. Seperti juga tulang saya. Saya percaya, saya perkatakan kakiku segar, tulangnya menjadi segar. Saudara,
tubuhku sembuh, kakiku, tulang-tulangku menjadi segar di dalam nama Yesus. Saudara juga katakan, jangan diam aja saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang artinya saudara, persembahkanlah. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dipermuliakan Tuhan, jangan terus menimbun harta kita. Saudara, kalau kita menimbun harta, ngengat dan karat akan memakannya. Tapi saat kita mempermuliakan Tuhan dengan harta kita, saudara, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Amin. Kita akan mengalami ayat yang ke-10 saat kita melakukan ayat yang 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini lengkap. Sungguh luar biasa. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan menolak didikan Tuhan. Jangan bosan dengan peringatannya. Berapa banyak yang menolak, berapa banyak yang bosan. Kita bisa merasakan hadirat penolakan dan hadirat rasa mencium aroma kebosanan dari setiap pribadi yang dididik Tuhan. Tadi karakter Tuhan kan ada di antaranya tegas. Saudara, tegas. Makanya terkadang mereka yang tidak takut akan Tuhan selalu mengatakan sepertinya kejam. Lah ini loh firman Tuhan. Janganlah, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita ngerti, pribadi yang cepat bosan, pribadi yang menolak didikan Tuhan, ini loh aromanya itu roh bosan, roh penolakan itu kuat saudara. Saya sampai bilang, terlalu cinta engkau Roh Kudus. Terlalu cinta melayakkan kami sedemikian hebat, luar biasa. Kita mencium aroma bosan dan aroma menolak. Penolakan dan roh bosan. Jangan saudara. Mari kita terima. Semua didikan Tuhan itu baik buat saya. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kita harus siap siaga. Sampai dikatakan tadi, sama saudara saya, kakak saya berkata, apa nggak bisa libur tolef itu? Itu pilihan kembali kepada kita, saya katakan. Tapi kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. 18 April dia buka. Sampai hari ini 27 Mei. Dia buka demikian luar biasa. Kita dari BK banjir kanal, saudara udah kemalaman. Akhirnya lab pertama kita di rumah Bapak Bambang Sudarmono yang ada di pokok pondasi. Pertama kalinya saudara. Kalau mengingat itu, kita naik motor cepat-cepat untuk supaya bisa waktunya tidak terlambat lama. Saya, Mas Bagas, Bu Ana, Bu Ari, Tasya. Kita bersuka cita saudara. Kita bersuka cita. Kita ada 3 motor, kita bersuka cita. Sampai di sana kita live. Jam 8 lebih. Kalau mengingat itu Tuhan kau membuka dengan cara yang teramat sangat mudah. Sudah mau, Tuhan sudah buka. Saya tidak bisa. Sudah menjadi terikat. Hati kita sandaranku Tuhan, pertolongan saya Tuhan. Bebas, nggak lep, nggak ada yang marah. Nggak ada orang yang memarahi saya, orang nggak ada. Tapi ikatan roh saya dengan roh Tuhan itu yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sampai saudara, karena nggak sempat untuk kita bebenah diri, ya sudah. Saya tampil apa adanya. Saya katakan yang terpenting saudara,
untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Yang terpenting hadirat-Mu, saya bilang. Saya katakan kepada Tuhan, nanti ada waktunya semuanya bisa semakin perfect menurut Tuhan. Saya hanya bilang yang terpenting Engkau. Lah kan enak sih kumpul seperti ini. Lebih baik kan, wah bersenang-senang aja lah. Ngapain sih sampai tadi ini semua bilang ada hal yang saya katakan kalau saya untuk dunia mati, saudara, sudah tidak mau. Mau dibawa senang apapun gak akan senang. Setiap kali lihat tempat, itu Bu Ana ya tahu ya. Setiap lihat tempat saya selalu bilang, enak itu untuk live. Apik tenan tempatnya bukit itu. Sepanjang lewat daerah Purwodadi, daerah tempat itu bagus, itu sawah. Waduh enak itu. Saya suka kalau sudah lihat sawah. Saudara, enak tadi kita mau ke sana tidak bisa lewatnya saya. Karena cuman bambu gitu saudara. Keadaan kondisi saya pribadi belum bisa. Cuman bambu 3 batang. Daripada nanti memaksakan diri, saya suka sebetulnya tadi sore tadi live di sawah. Terus Tuhan persiapkanlah di tempat itu sudah ada tempat duduk. Wis sudah ditoto semua sama Tuhan sampai saya tuh tadi wah kok yo iso ana tempat duduk di situ tuh loh. Kok yo enak gitu loh. Tuhan itu baik saudara. Firman-Nya mengatakan, anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Jangan sampai ada aroma penolakan dan aroma bosan dalam hidup kita. Tapi katakan, didik aku, hajar aku, sesah aku, sampai seperti yang engkau mau. Memiliki karakter seperti engkau. Supaya kita berkualitas, dimanapun kita berada ada keberanian, ada kekuatan. Karena kita takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Gak ada ayah ingin melukai anaknya. Ingin menyakiti anaknya. Lebih lagi Tuhan ingin kita mendapat sesuatu yang terbaik. Malam hari ini saudara, jangan sampai ada aroma penolakan. Jangan sampai ada aroma bosan dalam hidup kita. Tapi bilang, Tuhan kami mau lagi. Belajar bertekun di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur tim PDA bertumbuh. Tadi sebelum live, Puram mengirim foto sesuatu tentang keadaan sebuah rumahnya yang ada di Mijen. Saya suka tim PDA semuanya berkualitas luar biasa. Semua yang streaming memiliki kerendahan hati. Semua yang streaming mau dididik, mau dihajar oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita saudara. Saudara, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya, kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, bahagia. Terima hikmat dan kepandaian Tuhan, wis entuk hikmat, kepandaian lagi. Hikmat dan kepandaian dibutuhkan kita dalam mengarungi kehidupan. Dalam menjalani setiap kehidupan step by step. Dalam menjalani hari-hari kita. Tanpa hikmat dan kepandaian kita jadi bulan-bulanan kuasa jahat. Seperti bola ditendang sana, ditendang sini. Gak ada kepastian. Kekhawatiran mencekam. Ketakutan mencengkam. Kegelisahan setiap hari. Berapa banyak yang hari-hari ini selama pandemi COVID-19, orang berkata, Bu, saya kok jadi seperti ini, ketakutan begitu rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Hebat ya cara Tuhan itu. Kita perhatikan dari setiap ayat dari Amsal 3 ini. Semua mendidik saya dan saudara menjadi pribadi yang berkualitas. Memiliki karakter Kristus seperti yang season pertama saya sampaikan. Ada 9 karakter Kristus. Masih ada lagi saudara.
Dan ini yang membuat kita bisa memiliki karakter itu. Ia lebih berharga dari permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin. Ia lebih berharga dari permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ikut Tuhan aja, saudara. Putuskan mulai malam hari ini. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau takut akan Tuhan. Kami mau dididik Tuhan. Kami tidak akan pernah bosan. Kami mau Engkau didik Tuhan. Didik kami. Terserah mau Tuhan jadikan apa kami manut. Mau dibawa seperti apa kami manut. Kami mau saat kau didik Engkau memperlengkapi kami untuk menjalani proses supaya kami next level. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Loh, enak enggak? Jalannya, saudara, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Salam Mbak Ida Setiawati, Tuhan memberkati. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Keren ya saudara. Dasar bumi hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Ya artinya saudara, dasar bumi dengan hikmat Tuhan. Kita akan menguasai apa yang ada di bumi. Terus dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Saat kita menerima pengertian yang dari Tuhan, saudara bisa menguasai segala sesuatu sekalipun itu bukan akademikmu. Kita melampaui orang yang punya ilmu tinggi. Profesor sekalipun. Hikmat dan pengertian dari Tuhan itu saudara, kekayaan terbesar. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencar dan awan menitikan embun. Hai anakku, jangan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lahirmu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kekejutan yang tiba-tiba dalam segala keadaan, saudara. Ada apapun kita tidak pernah takut, siap sedia. Mendengar kabar apapun siap sedia, tidak pernah takut. Ada pandemi COVID-19, tidak pernah takut. Kemana-mana. Gak bisa keluar kota lebih jauh karena lockdown. Tapi saya percaya kalau Tuhan perintahkan semua diperlancar, gak ada. Saat kita gak takut, saat kita takut, saudara maksud saya, Tuhan gak bisa kerja di hati orang yang takut, khawatir, cemas, bimbang. Pasti kita akan mengalami sesuatu yang namanya hal yang paling buruk saat kita takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, Tuhan yang akan menghindarkan, yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Sebab Dialah yang layak kita sembah, kita puji, kita agungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 3 ini luar biasa.
Kalau satu ayat saya kupas, saudara, waktunya nggak cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Yang artinya damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kita mengalami kasih Tuhan. Firman-Nya mengatakan tadi di ayat 3, kalungkan kasih itu, kasih dan setia di lehermu, dan tuliskan di loh hatimu. Firman Tuhan malam hari ini, saudara, kasih dan setia ada di dalam PowerPoint, ada di dalam Amsal 3 ayat 3, saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Malam hari ini, Natalia, Tuhan dahsyat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalungkan kasih dan setia. Belajar, minta hikmat Tuhan. Hikmat dan pengertian kekayaan terbesar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Mari saudara, saya akan berdoa. Karena waktu masih ada beberapa menit. Karena kita tadi masuk live jam 8 lebih 5 menit. Jadi masih ada beberapa menit. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita akan menerima janji Tuhan saat kita mengalungkan kasih dan setia dan menuliskan di loh hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Kita akan mengalami ayat 4 ini. Saudara, kalau kita kalungkan kasih dan setia pada leher kita, kita tuliskan di loh hati kita, kita akan mengalami ayat 4. Ayat 4 bisa kita alami. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menerima kasih. Kita mau kalungkan kasih, maksud saya kasih dan setia di leher kita. Belajar mengasihi, satu bentuk ekspresi. Kita kesampingkan semuanya. Jangan kita tinggal di dalam zona nyaman hidup kita. Yang penting kan saya hari lepas hari sudah enak. Kalau kita bagaimana caranya, saudara? Saya itu tadi masuk ke sini, bagaimana caranya Tuhan? Beri kita cara. Kalau engkau perintah buat KKR ya di sini. Saya percaya kita tim PDA siap. Saya rindu, saudara. Di mana di tempat setiap yang tidak mungkin, kata orang nggak mau, saya rindu. Buktinya itu depan kita musola, saudara. Ini ada anak-anak kita ini. Depan kita itu musola besar. Apa masjid? Ya, musola. Besar tapi saudara. Itu setiap penduduk dari daerah sini, wilayah dari beberapa desa sembahyang ke situ. Tapi saya katakan tidak ada yang mustahil. Kuasamu lebih hebat, roh di dalam kami lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau mau bekerja. Kami diurapi. Waktu lab pertama masuk di daerah wilayah itu, saya lihat bayi di lantai, di tanah. Itu banyak sekali, saudara. Ratusan bayi. Hitam semua bayi itu. Saya itu sampai dari tadi itu cerilang begini, saudara. Lihat ke atas, lihat bawah, lihat. Itu loh, makanya tadi waktu pulang saya tanya sama kakak saya. Terus kakak ipar saya yang istrinya yang perempuan yang menjawab. Saat saya tanya apakah di sini banyak anak-anak muda, karena ini generasi muda, Tuhan berbicara sedang diserang. Sudah diserang, bukan sedang dihancurkan. Saya baru tahu sendiri tadi karena saudara melihat diperlihatkan Tuhan. Bayi itu hitam semuanya, menakutkan, saudara. Sampai kita mau nyanyi itu suaranya kayak dicekik-cekik, saudara. Tadi sempat macet beberapa waktu. Saya percaya
Ini saya punya HP ini saudara, mau dibawa ke Makassar juga enggak pernah macet-macet. Waktu kita kemana pun enggak pernah macet-macet. Ke Bangka, ke Makassar waktu itu saudara, ke Surabaya, daerah pelosok-pelosok, enggak macet, sinyalnya bagus, sinyalnya penuh. Saya tadi sempat ditegur anak kita Mbak Lina, saya ya cukup katakan sinyal, padahal tidak ada sesuatu apapun. Terus ditanya baru saya ceritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, banyak kanan kiri kita, banyak wilayah-wilayah di daerah sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui pelayanan kita. Saudara, saya akan berdoa, karena waktu yang sudah mengajak saya untuk segera mengakhiri live ini, tapi saya percaya Roh Allah yang akan meremakan dalam hati setiap kita. Saudara, kalau kita mau mengalami ayat daripada Amsal 3 ayat yang keempat ini saudara, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kerjakan ayat 3. Saudara, saya berdoa, Tuhan mampukan kami melakukan di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga. Mampukan kami melakukan ini. Kami akan mengalami Engkau. Kami akan mendapat kasih dan penghargaan yang daripada Engkau dan manusia. Terima kasih buat malam hari ini. Buat semua yang streaming malam hari ini mengerti apa yang Engkau mau. Biarkan kami terus belajar untuk meninggalkan zona nyaman kami. Tapi kami mau hidup mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu. Karena itulah yang Engkau mau. Kami akan mengalami janji-Mu seperti di dalam Amsal 3 ayat 4. Kami akan menerima penghargaan dari Allah dan juga dari manusia. Karena Allah sendiri yang akan memberi kami penghargaan. Cukup Allah yang memberi kami penghargaan. Bapa yang baik, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami rindu lawatan-Mu turun atas daerah tempat ini. Kabupaten Demak ini, Kau lawat. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Kalau Engkau rindu kami boleh mengadakan KKR di tempat ini, kami percaya mulai hari ini Engkau akan bukakan pintu itu. Kami percaya Engkau yang sudah mendahului kami. Tidak ada satupun kalau Engkau yang sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Terima kasih Roh Kudus, persiapkan segala sesuatunya. Kami gak ngerti apapun juga, tapi kami mengandalkan-Mu. Engkaulah sandaran kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Seperti firman-Mu di ayat yang terakhir, ayat 26 dari Amsal 3 mengatakan, di ayat yang ke-26 mengatakan,